Pelatih Jakarta Livin Mandiri, Muhammad Ansori, memaklumi kekalahan timnya dari Jakarta pada laga perdana Proliga 2024 putaran pertama dari tim kuat Jakarta BIN. Bertabur pemain muda, Jakarta Livin Mandiri mungkin kurang mulus dalam mengawali perjuangan mereka pada ajang Proliga 2024 pekan ini. Liu Yanhan dan kawan-kawan kalah dari Jakarta BIN yang musim ini juga diperkuat oleh Megawati Hangestri. Meski kalah, sejatinya kekalahan Jakarta Livin Mandiri tidak memalukan karena mereka berhasil merebut satu set sebelum berakhir dengan skor 1-3, 20-25, 27-29, 25-21, 15-25. Liu Yanhan menjadi sosok krusial dalam penampilan Jakarta Livin Mandiri sepanjang laga yang berlangsung di Gor Among Raga, Yogyakarta, Kamis, 25 April 2024, kemarin. Outside hitter asal Cina itu menjadi lumbung poin bagi tim asuhan Muhammad Ansori. Sementara secara komprehensif, penampilan tim yang memang berisikan pemain-pemain muda itu tergolong masih kagok dan nervous. Ansori pun memaklumi kekalahan timnya kemarin. Saya sudah bilang ke anak-anak bahwa kita paling tidak 70% mainnya, karena main pertama itu pasti nervous dan banyak kendala, kata Ansori usai laga. Apalagi di tim kami ini banyak pemain muda yang mental tandingnya dan jam tandingnya masih kurang. Kayak toser ini, Naysila Wiedy, baru pertama kali main di Proliga dan saya percayakan penuh pada dia 100% dan ternyata bisa mempersulit. Intinya kami datang tidak ingin cuma jadi pelengkap tetapi bisa lolos ke Final Four dan ke final untuk menjadi juara Proliga, tandasnya. Dan setidaknya kami sudah membuktikan melawan tim superior, Jakarta BIN, tim superior yang saya prediksi juara musim ini, tetapi kami bisa membuat mereka kesulitan menghadapi kami. Soal faktor kebugaran fisik juga disorot Ansori setelah melewati set ketiga. Ansori tak memungkiri bahwa sejumlah pemain asing mereka masih adaptasi dengan cuaca di Yogyakarta karena baru tiba 2 hari lalu. Kalau tadi set kedua bisa ambil, set kedua harusnya tadi bisa kami ambil. Tetapi setelah kalah kami pun justru bisa merebut set ketiga. Sayangnya di set keempat pemain kami sudah kelelahan, kata Ansori. Si Liu Yanhan dan Karsta Lowi baru bergabung 2 hari ini dan kondisinya masih hilang bagus. Tapi mudah-mudahan besok, hari ini, kita melawan Jakarta Electric PLN di jam yang sama, bisa menang, ucapnya. Di sisi lain, chemistry antar pemain masih berusaha dilakukan Jakarta Livin Mandiri. Naysila mengaku memang sempat kagok dan kurang cocok untuk mengumpan ke Lowe karena baru 2 hari latihan bersama. Namun dia seiring berjalannya waktu dia ingin memperbaiki dan menampilkan yang terbaik. Mungkin kalau dengan Liu Yanhan, saya sudah berlatih dengannya agak lama. Sedangkan sama Lowe baru 2 hari. Jadi masih butuh adaptasi lagi, belum kelihatan cocok, ujar Naysila. Di awal saya baru debut Proliga jadi masih agak tegang. Tapi makin kesini saya ingin menunjukkan kualitas saya. Tadi Coach Ansori, saat Timeoid, bilang mainnya lepas aja, tidak usah dipikirin, enjoy aja, tandasnya. Ansori akan kembali melihat book record tenang catatan di mana para pemain asingnya mulai kelelahan terutama pada set keberapa untuk mengevaluasi permainan jelang pertandingan kedua hari ini, Jumat, 26 April 2024, melawan Jakarta Electric PLN pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemain timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi dikabarkan tetap jadi target utama Red Sparks untuk Liga Voli Korea 2024-2025. Megawati disebut bakal segera memperpanjang kontrak bersama Red Sparks. Dalam laporan media Korea, Naver, Red Sparks menjadikan Megawati sebagai salah satu prioritas untuk musim depan. Performa apik Megatron, sebutan Megawati, di Liga Voli Korea 2023-2024 jadi pertimbangannya. Megawati menjalani debut di Liga Voli Korea dengan impresif. Atlet asal Jember, Jawa Timur itu mengemas total 736 poin sekaligus jadi pencetak angka tertinggi klub dan jadi salah satu yang terbanyak di kompetisi musim lalu. Beberapa tim membuat prioritas untuk memperpanjang kontrak dari pemain yang ada di dalam draft. Pemain Jungkwan Jang, Red Sparks, Megawati segera menandatangani kontrak baru, tulis Naver.
Megawati masuk ke dalam draft pemain asing yang bakal menjalani tryout Liga Voli Korea pada 29 April mendatang. Selain Megawati, ada Yola Yuliana dan Aulia Suci yang berasal dari Indonesia. Tanda-tanda Red Sparks masih ingin mempertahankan Megawati juga diisyaratkan oleh sang pelatih, Ko Hye-jin di sela-sela kedatangan Red Sparks ke Indonesia. Ia masih membuka pintu untuk pemain asing potensial termasuk Megawati. Jika Anda melihat daftar pemain asing, ada banyak pemain hebat. Kalau sebagus yang saya kira, maka saya akan mudah memasukkannya. Tapi jika tidak, saya mungkin akan menimbang jalan lain. Yang kami upayakan adalah memaksimalkan kekuatan kami, ucap Ko Hye-jin. Bahkan setelah kompetisi Liga Voli Korea 2023-2024 berakhir, Ko Hye-jin terang-terangan meminta Megawati untuk bertahan di Red Sparks. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin berharap pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bisa bertahan bersama timnya musim depan. Saya berharap kami bisa melakukannya bersama musim depan juga. Aku mengajukan penawaran lagi, untuk kontrak baru, kata Ko Hye-jin pada acara penghargaan Liga Voli Korea pada 8 April. Dengan berbicara di depan kamera, Ko Hye-jin bahkan menegaskan sekali lagi keinginannya agar Megawati bisa bertahan bersama Red Sparks musim depan. Mega tolong tetap bersama kami. Terima kasih, ucap Ko Hye-jin sembari melihat ke arah kamera. Kontrak Megawati bersama Red Sparks hanya 1 musim dan telah berakhir seiring berakhirnya kompetisi Liga Voli Korea 2023-2024. Saat ini, Megawati sedang fokus tampil di PLN Mobile Pro Liga 2024 bersama Jakarta Bin. Ia diperkirakan bakal terbang ke Korea untuk menjalani tryout ketika musim kompetisi Liga Voli Indonesia sedang jeda. Megawati Hangestri Pertiwi memiliki mimpi besar membawa timnas voli putri Indonesia tampil di pesta olahraga Olimpiade. Sejak cabang bola voli putri dimainkan di Olimpiade pada 1964, Indonesia belum pernah tampil di multi-event terbesar tersebut. Karena itu, Megawati yang saat ini bermain untuk Jakarta Bin di Proliga 2024 bertekad membawa timnas voli putri Indonesia bermain di Olimpiade. Saya ingin membawa timnas Indonesia ke Olimpiade dan tampil di turnamen besar, kata Megawati saat diwawancarai Jung Ang Ilbo. Untuk bisa tampil di Olimpiade, timnas voli putri Indonesia perlu berjuang keras. Pasalnya, Indonesia harus mencapai peringkat 24 besar dunia untuk mengikuti babak kualifikasi. Sebagai gambaran, pada Olimpiade 2024 Paris, sebanyak 12 tim termasuk tuan rumah akan jadi peserta. Dari 12 tim negara itu, 6 diantaranya merupakan juara dan runner-up dari 3 turnamen yang masuk kualifikasi.